Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5 SD 12 Pelutan yang Bu Guru sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA tema 4. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang sistem peredaran darah manusia. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga, peredaran darah besar. Dan yang keempat, peredaran darah kecil. Bu Guru berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan seksama. Perhatikanlah baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Semoga kalian akan dapat memahaminya. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tahukah kalian, 65% sampai 75% tubuh manusia tersusun dari cairan. Di antara cairan penyusun tubuh manusia yaitu darah. Hal ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Mari kita coba dengarkan bersama ayat tersebut. Iya, demikian ayat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sungguh merdu. Ayat tersebut berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jelas ya anak-anak? Kita semuanya tercipta dari segumpal darah. Itu sangat luar biasa. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Kita akan belajar yang kedua, yaitu organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba sekarang kalian pegang dada kalian sebelah kiri. Apa yang kalian rasakan? Adakah berdenyut dada kalian sebelah kiri? Ada getaran? Ada suara? Nah, kalau masih berdenyut, masih ada getaran, dan masih ada suara dak dik duk, begitu ya, maka itu tandanya jantung kita masih berfungsi dengan baik.
Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Organ yang berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Anak-anak, pembuluh darah itu terdiri dari 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri yang merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Mari kita pelajari perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri, pada pembuluh nadi atau arteri, aliran darah keluar dari jantung. Sedangkan pada pembuluh balik atau vena, aliran darah menuju jantung. Pada pembuluh nadi, membawa darah bersih yang kaya O2 atau oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Pembuluh balik membawa darah kotor yang kaya CO2 atau karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Pembuluh nadi atau arteri dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh balik atau vena dindingnya tipis dan kaku. Pembuluh nadi terletak di bagian dalam. Pembuluh balik terletak di dekat permukaan kulit. Pada pembuluh nadi, denyut akan terasa, sedangkan pada pembuluh balik, denyut tidak terasa. Pada pembuluh nadi, jika terluka, darah akan memancar. Sedangkan pada pembuluh balik, jika terluka, darah hanya menetes. Pembuluh nadi memiliki 1 katup di dekat jantung. Pembuluh balik memiliki banyak katup. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Apa anak-anak? Iya, aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, tahukah kalian panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Masya Allah, luar biasa. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini ada di dalam tubuh kita, tubuh kalian, ya. Tetapi panjangnya jika disamakan dengan kilometer itu ada 160.000 kilometer. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sekarang mari kita amati gambar
di bawah ini, di layar kalian. Kita akan pelajari coba fungsi-fungsi apa yang ada di dalam tubuh kita. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. CO2 apa tadi ayo? Karbon dioksida atau zat asam arang. Vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Anak-anak, paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, jaga baik-baik paru-paru kalian agar tetap sehat. Yang ketiga, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Coba sekarang kalian dengarkan penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan. Peredaran darah akan kita mulai dari bilik kiri. Bilik kiri mengandung darah yang kaya oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian dari pembuluh aorta melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung, melewati pembuluh vena dan sampailah pada serambi kanan. Kita lanjut pada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Ayo kalian dengarkan penjelasannya. Kita akan mulai dari bilik kanan. Bilik kanan mengandung darah yang kaya karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuklah ke serambi kiri. Nanti kalian ulang-ulang kembali ya pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Kalian buka kembali, kalian baca berulang-ulang, kalian pelajari sampai kalian paham betul. Nah anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah. Semoga kalian dapat memanfaatkan waktu belajar meskipun masih belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat. Sebelum diakhiri, Bu Guru akan bacakan sebuah pantun. Kalian kemarin sudah mempelajari pantun pada pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 pembelajaran pertama kan ya? Coba dengarkan baik-baik. Ada kucing dikejar ular, melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu.
Tetap semangat anak-anak. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majlis atau doa selesai belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.